Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para youtuber yang terhormat, juga para subscriber dan shockbreaker sekalian yang saya cintai. Bertemu kembali dengan saya Hendra Rizkiana, ditemani dengan host ini entah narasumber yang biasa menemani saya, Kang Din Wilujeng Wengi. Selamat malam Kang Din. Malam. Dan ada narasumber istimewa pada kali ini, special edition, yaitu nami lagi hilang, Ibu Erni. Panggilannya Eren. Ibu Eren, salah seorang praktisi spiritual dan praktisi pengobatan sekaligus ya Bu ya. Seorang ahlul dikr atau istilahnya apa itu, yang nanti akan kita coba gali keilmuan atau mungkin kelebihan pengalamannya dalam hal memperoleh ilmunya, juga mengamalkannya, sekaligus nanti mau ada syiarnya. Mari kita coba gali dari beliau. Selamat malam Ibu Eren. Berbahagia sekali saya malam hari ini bisa bertemu dengan Ibu. Sehat ya Bu ya? Amin. Harus sehat. Kan yang menyembuhkan, yang berusaha menjadi jalan penyembuhan harus lebih sehat daripada pasien. Nanti Betul. Mungkin saya juga akan mencoba untuk ini, untuk mereparasi diri. Allah. Terapi. Ikut terapi. Mungkin Bu Eren berkenan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada kami nih, dan juga sobat-sobat youtuber yang ada dimanapun Anda berada. Mari kita simak ulasan yang akan disampaikan beliau. Mangga Bu. Jadi selama ini memang saya selalu diminta oleh masyarakat, belum besar sih, ya masih kalangan tertentu lah. Jadi dari pengalaman bisa dikatakan sebetulnya terapi yang saya berikan ini dari mulut ke telinga. Dari mulut ke telinga itu menyebarnya maksudnya. Tanpa iklan. Tanpa iklan. Oh, promosinya. Jadi Mood by mood gitu istilahnya, jadi marketingnya. dipromosikan orang lain. Publicity, ya. Awalnya saya sendiri tidak pernah menyadari bahwa ada kemampuan itu, artinya untuk bisa membantu orang yang kalau sakit jadi sembuh. Seperti itu. Sebetulnya waktu itu tidak terduga ya. Jadi tanpa sengaja ada orang jatuh. Gitu. Nah kemudian ada tetangga jatuhnya tuh dia sampai tidak bisa apa-apa kan. Gitu. Untuk bangun tuh susah gitu. Nah ya saya waktu itu ada tertarik untuk bisa membantu. Saya sendiri belum tahu bahwa saya tuh bisa apa enggak gitu. Ya kemudian saya coba untuk membantu dia. Ya entah bagaimana ya, mungkin itu sudah kehendak Allah. Ya saya coba dengan sebisa-bisanya saya. Ternyata saat itu juga yang bersangkutan bisa langsung berdiri dan tidak merasakan ada sakit apa-apa. Luar biasa. Ibu baca apa? Dan apa Metode pengobatannya gimana itu? Jadi ya kalau yang dibaca saya simpel sih sebenarnya, cuma bismillah ya. Hanya bismillah. Metode pengobatan saya ya saya menyentuh dia dengan tangan saya, nanti saya merasakan oh ini kalau misalnya ada urat yang salah itu tangan saya akan dengan sendirinya dia langsung otomatis bergerak. Oh begitu. Itu. Sip para youtuber, nanti kita praktekkan. Kebetulan saya juga bermasalah di sini. Nanti kita di akhir session kita. Nah ini Bu, ilmu itu sebetulnya tidak datang begitu saja untuk yang biasa-biasa yang normal, kecuali orang-orang yang memang terpilih sama Tuhan
ya sekelas nabi, para rasul, keilmuan tertentu bisa dikasihkan secara langsung. Tapi kalau yang normal-normal standar gitulah, sebagai manusia biasa, biasanya ada tarekatnya, ada usahanya dalam memperoleh kemampuan itu, baik disengaja maupun tidak disengaja atau disadari tanpa disadari gitu. Nah barangkali mungkin, dan saya yakin pasti ibu melakukan sesuatu untuk meraih hal tersebut, atau ada upaya-upaya yang baik ibu yang sadari atau tidak disadari sehingga ibu memperoleh karomah atau mungkin khawarik dari Tuhan. Mungkin ya. Boleh saya cerita sedikit? Nah, dulu saya dari usia 3 tahun itu saya sudah bisa mengingat kejadian-kejadian. Pada umumnya katanya kan dari 5 tahun ke sana ya, tapi 3 tahun tuh saya udah bisa mampu mengingat. Sampai sekarang pun ingatan itu masih ada untuk hal-hal tertentu ya. Nah ini kalau dikatakan ada kejadian yang menyebabkan saya mampu untuk itu, bisa jadi. Jadi saya punya pengalaman seperti ini. Di usia 6 tahun itu saya kan diajarkan sholat oleh orang tua. Nah, saya belajar. Kemudian di usia 7 tahun saya belajar untuk mulai zikir. Nah itu zikir. Ya zikir dari bapak begini, dari ibu begini. Saya pikir, waduh zikirnya tuh bingung ya buat saya gitu kan. Nah akhirnya ya saya waktu itu zikir usia 7 tahun antara ngantuk dan apa ya, sadar dengan tidak sadar gitu ya. Nah itu saya merasa ada yang datang waktu itu. Nah, datang dia berpakaian apa ya, seperti pakai mukena perempuan gitu. Cuma saya merasa kok ini sepertinya laki-laki sih gitu. Tapi ini dari mana datangnya gitu. Nah, waktu itu dia langsung mengajak saya, kamu belajar untuk berkeliling. Nah ini maksudnya gimana gitu. Ya udah yuk. Gitu. Nah akhirnya ya saya seperti apa mau apa ya berdiri gitu. Tapi kata dia gini, saya ajarin kamu, yuk kita keluar. Jadi tangannya itu langsung begini, saya begini, saya keluar. Gitu keluar, tapi saya kok duduk ya gitu. Mampu melihat diri sendiri gitu ya. Gitu. Terus saya duduk ya, tapi ini atau saya tanya, saya mau kemana? Saya ajarkan kamu untuk keliling di sekitar ini dulu, di rumah. Oke, di situ ya saya lihat bapak saya lagi apa, ibu saya lagi apa, kakak adik tuh. Itu kejadiannya nggak lama ya. Terus saya masuk lagi. Ya, sok kamu masuk lagi, masuk. Di situ saya kaget nih, ini barusan apa gitu kan. Sampai badan saya tuh basah sama keringat. Di usia berapa tahun? 7 tahun. Masih anak-anak. Sudah memperoleh guru spiritual ya. Wajahnya memang wajah. Ini untuk wajah betul ya. Jadi tidak ada wajah yang seperti kita. Kalau kita lihat lampu mobil, sorot ya. Nah seperti lampu itu gitu. Jadi itu cahaya. Wajahnya teh. Iya. Berupa cahaya. Berupa cahaya. Hanya perasaan saya aja merasa dia tuh laki-laki gitu. Ya itu. Nah terus karena saya saking waktu itu benar-benar takut. Apa sih yang terjadi di diri saya sampai keringatan, kedinginan. Nah udahlah, saya nggak banyak ini, langsung tarik selimut gitu kan. Nah sampai basah, spray juga sebetulnya gitu sama keringat. Besoknya saya ini ke bapak ceritakan kejadian itu. Terus saya yakinkan bapak bahwa yang dialami saya itu memang benar gitu. Saya katakan, bapak kan baca koran ya, terus ngebuletin kolom tertentu pakai warna merah gitu kan. Nah di situ bapak kan kaget loh. Ada terus si ibu lagi masak ikan ini ini. Nah di situ bapak saya sempat kaget, termenung, lari ke kakek, mungkin ceritakan ke kakek gimana. Sejak itu saya diambil sama kakek.
Jadi terpisah dari Orang saudara. tua. Ya, Oh. sama kakek hidup di kampung. Benar-benar kampung. Daerah Bandung. Daerah Bandung. Oh masih. iya. Nah, seperti itu dengan kakek akhirnya saya kan dididik ya di situ. Hanya ini oleh kakek itu saya disembunyikan sebagai wanita. Jadi saya dikasih pakaiannya tuh laki-laki, dididiknya seperti laki-laki. Udah menjelma lah menjadi anak laki-laki. Sejak 7 tahun. Sejak usia Apa 7 tahun. apa tujuannya ya begitu? Ya saya nggak ngerti kenapa kakek itu menyembunyikan. Jadi saya. kalau sekolah Hanya sekolah pakai rok, tapi habis itu buka. semua pakai kostum laki-laki. Iya. Nah, gimana ini Kang? Menurut sama nih pada tinjauan yang lebih spesifik dari sisi sub mengenai itu kategorinya kalau di Kelebihan. kelebihan atau anugerah yang diberikan Tuhan dengan hak prerogatif mungkin ya, Ya. bisa memberikan seorang guru memberikan seorang guru spiritual terhadap ibu yang masih kecil. Nah, kalau dari sisi kesucian itu kategorinya Jadi ini suatu hal yang luar biasa yang tidak terjadi pada semua orang. Jadi lah ya orang-orang yang sudah dikehendakinya ya akan mendapatkannya sehingga punya dapat guru spiritual, langsung juga namanya itu diberikan ta'lim. Jadi ada praktek gitu kan, datang langsung dibawa jalan-jalan gitu ya. Kalau ini kita mau lagi asah dan latih sampai tajam bisa luar biasa hasilnya. Jadi ya hal itu jadi terima dalam Islam. Oh, ada juga di ini tentang Ada orang hal kan yang dilebihkan di otaknya kan jadi profesor. Ada orang yang dilebihkan di ototnya jadi atlet. Nah, ini orang dilebihkan di mata batin mungkin ya. rohaninya. Oh, di rohani. Sehingga tidak berlebihan. Iya. Itu sih habisnya. Sehingga memperoleh guru rohani yang mengasah membuka hijab mata batin ya, sehingga mampu melihat sesuatu di luar wilayahnya. Padahal kita kan sedang entah di mana antara sadar dengan tidak sadar, tapi mampu melihat situasi atau keadaan yang lain. Ya. Mungkin untuk yang normal, untuk yang biasa-biasa itu agak unbelievable, susah untuk dipercaya. Tapi saya insya Allah percaya sepenuhnya. Ya, nah sekarang apa hanya dengan teknik pengobatan metodenya seperti yang tadi yang dipegang, terus atau memang di terawang harus dekat, atau bisa juga menerawang jarak jauh, yang objeknya tidak kelihatan. So tadi mampu melihat objek yang tidak ada, tapi mampu terlihat. Kemungkinan ini bakat ilmu terawangnya sudah mulai ada sejak dini gitu. Apa sekarang masih mampu untuk seperti begitu? Oke, jadi saya lanjut dulu ya. Iya, silakan. Jadi sampai usia 12 tahun itu kan dengan kakek itu banyak pengalaman yang di luar logika. Jadi misalnya lagi main, ternyata saya mainnya bukan dengan manusia. Oh, dengan makhluk astral. Iya, Kecil. itu ya. Nah, udahlah itu pengalaman masa kecil ya. Tapi saya masih ingat dan makhluk itu pun kalau saya berkunjung ke tempat itu memang dia ingat saya ingat dia. Makhluknya berwujud manusia, hewan, benda atau apa? Jin. Manusia tapi Wujudnya atau membentuk manusia. binatang. Wujud binatang. Lebih banyak ke manusia, kadang juga kalau ada orang lain dia akan membentuk seperti binatang. Gelis, cantik nggak cantik? Atau cakep? Ada macam-macam ya. Ada yang memang terlihat cantik, ada juga yang terlihatnya ya begitulah ya. Jadi macam-macam lah. Anak kecil, orang dewasa. Iya, gitu. Oh. Jadi bukan hanya satu temannya enggak. itu. Jadi selama di kampung itu kan memang kampung tuh dekat ke hutan ya. Jadi banyak makhluk-makhluk seperti itu. Bahkan saya sering main ke hutan. Di situ orang lain mengatakan itu hutan Pikasireun gitu kan.
dan sudah akrab lagi sama dimensi lain. Kalau saya mungkin sudah lari baru mendengar gitu, atau baru mendengar suara juga sudah lari karena nah memang tidak itu yang terbiasa. saya sendiri merasa bahwa kok saya nggak takut ya gitu. Karena sudah terbiasa. Nah, di usia 9 tahun kejadian ada kejadian lagi, makhluk itu ya yang berpakaian putih itu datang lagi. Untuk kali ini agak lain. Jadi saya akan dibawa ke atas.